Petugas gabungan mencari bocah berusia 10 tahun bernama Faris yang hilang tenggelam di aliran kanal banjir timur Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Pencarian dilakukan dengan menyisir lokasi mulai dari titik korban melompat hingga beberapa jarak ke depan. Korban hanyut saat berenang bersama 3 rekan lainnya. Diduga korban tidak bisa berenang hingga akhirnya tenggelam. Jadi pas kita kerja di situ lagi gali tanah, lihat ada banyak anak-anak pada berenang di situ. Terhadap 1 orang. Saya teriakin dari atas, suruh tolongin temannya, tolongin. Saya suruh pulang. Ada dia naik ke atas tuh, bawa bajunya. Nggak lama kemudian ada rame-rame di sini, pindah ke sini katanya dia pindah. Tim penyelamat berharap korban bisa ditemukan dalam waktu dekat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Inilah lokasi kecelakaan yang menewaskan seorang mahasiswa FISIP UI, Muhammad Hasya Atala Saputra, di Jalan Cerengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 6 Oktober lalu. Hasya tewas usai ditabrak dan dilindas mobil milik Purnawirawan Perwira Menengah Polisi berinisial ESBW. Pelaku yang mengendarai mobil Pajero menabrak dari arah berlawanan karena korban berhenti mendadak. Saat itu korban berjalan beriringan dengan rekannya. Belum diketahui pasti apa yang menyebabkan korban saat itu menghentikan kendaraannya. Namun usai penabrak, pelaku menolak membawa ke rumah sakit. Korban pun dibawa ke Rumah Sakit Umum Andika dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Orang tua Hasya mendapat laporan dari rumah sakit pada tanggal 6 Oktober 2022 pukul 21.55 waktu Indonesia Barat bahwa Hasya telah meninggal dunia. Setelah itu pada tanggal 17 Oktober, ayah Hasya membuat laporan ke kepolisian dan ternyata kasusnya sudah berjalan. Informasi terakhir menyebutkan Polres Jakarta Selatan telah memeriksa 5 saksi, namun sayangnya polisi masih enggan memberikan keterangan. Polisi juga disebutkan akan melaksanakan gelar perkara pada hari Senin 5 Desember 2022. Kuasa hukum Gita Paulina, keluarga Hasya berharap terduga pelaku diproses sesuai hukum yang ada dan diadili seadil-adilnya. Sementara dukungan terhadap keluarga korban juga terus mengalir, salah satunya dari rekan korban di Sivitas Akademika FISIP UI. Kemudian saya juga dengar bahwa memang ada proses mediasi berkali-kali tetapi tidak kunjung selesai, tidak ada kesepakatan. Oleh sebab itu nanti kami dari Kompolnas akan turun mensupervisi kasus ini dan mendorong agar segera diselesaikan. Saya dengar besok, kalau nggak besok atau lusa akan ada gelar perkara. Nah diharapkan dari gelar perkara itu nanti apabila sudah tuntas, sudah selesai, maka segera diputuskan untuk tindak lanjutnya apa. Dan satu hal yang menjadi catatan kami adalah adanya informasi kenapa si penabrak ini tidak mau menolong korban, membawa ke rumah sakit. Ini menurut saya perlu didalami faktor apa. Misalkan begini, mungkin yang bersangkutan takut dikeroyok. Kan sering amuk massa terjadi ketika ada tabrakan lalu lintas, si penabrak ini bisa dikeroyok oleh massa. Apakah takut karena itu atau faktor lain? Nah ini juga perlu didalami sehingga nanti clear masalahnya. Komplain dari keluarga ini nanti bisa terjawab. Baik, Pak Beni, mau tidak mau masyarakat menyoroti status terduga pelaku yang meskipun sudah purnawirawan merupakan bagian dari kepolisian. Apakah ini yang menurut Anda membuat kasusnya bergulir begitu lama? Disebutkan tadi ayah korban sudah melapor dari tanggal 17 Oktober. Betul, tentunya publik akan melihatnya dari kacamata itu. Mentang-mentang pensiunan polisi, kemudian diperlakukan istimewa dan sebagainya. Nah oleh sebab itu yang menangani dalam hal ini Polres Jakarta Selatan harus menjelaskan ke publik. Sebagai contoh, berapa kali mediasi dilakukan, kemudian berapa lama rentang waktunya, supaya publik tahu bahwa ini agak lama karena ada proses mediasi. Sehingga clear masalahnya. Kemudian soal penahanan dan sebagainya, wajib lapor. Ini juga perlu dijelaskan kepada publik. Nah, menyangkut masalah yang bersangkutan, ada yang menanyakan apakah ini petinggi, tidak. Pangkatnya AKBP.
pensiunan. Jadi tentunya saya berharap bahwa kasus ini nantinya secepatnya bisa ada keputusan di Senin atau Selasa nanti. Baik, artinya bolanya saat ini ada di Polres Jakarta Selatan ya Pak Beni. Apakah artinya Kompolnas akan memastikan terduga pelaku ini dipidana jika memang unsur pidananya terpenuhi, Pak Beni? Betul, jadi nanti hasil gelar itulah akan disimpulkan lah ya. Nanti pembuktiannya gimana, penerapan pasalnya gimana. Kami akan mengawasi, kami akan turun untuk nanti mensupervisi. Untuk meyakinkan publik bahwa penanganannya sudah sesuai prosedur, profesional, dan tentunya dalam hal ini bisa memenuhi harapan publik. Pemirsa, sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua kembali digelar besok dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di News Malam.